Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahal Nabil Hakiki dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan yang tentang laporan pertemuan 10. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang buat CRUD yang ada relasi dua tabel. Nah, caranya buat CRUD yang ada relasi dua tabel itu pertama kita membuat migration-nya. Habis. Nah, setelah membuat migration-nya, kita lanjut ke bagian model, membuat modelnya. Lalu ke bagian controller, view. Dan setelah itu view. Nah, di bagian model itu gimana sih caranya bisa berrelasi? Caranya bisa berrelasi itu dengan menggunakan kode seperti ini. Mana? Oke. Nih, kode relasi nih. Public function ini. Sampai sini. Ini yang direlasikannya itu merupakan primary key dari tabel itu dan foreign key dari tabel yang sebelumnya. Ibaratnya gini, primary key dari tabel induk tabel induk, kemudian turun lagi menjadi anaknya. Disebut foreign key seperti kejadian bencana tuh primary key-nya kejadian ID. Terus kejadian ID ini menjadi foreign key di di tabel donasi bencana dan logistik media seperti ini primary key. Sedangkan di bagian donasi dia jadi, nah kalau di bagian donasi itu primary key-nya donasi ID dan foreign key-nya kejadian ID. Begitu juga untuk bagian posko. Dan yang lain-lainnya. Terus dalam membuat view-nya, dalam membuat controllernya, panggil aja fungsi-fungsinya. Controller ini fungsinya untuk CRUD-nya juga. Seperti ini index untuk menampilkan yang paling atas. Dia bisa menampilkan di paling atas atau yang pertama ditampilkan. Terus show untuk menambah, store, create untuk menambah, so untuk menampilkannya secara lebih detail, edit untuk mengedit data yang sudah disimpan atau data yang sudah ada. Dan ada function destroy atau hapus untuk menghapus data yang ada. Nah, ini kalau misalnya sudah terhapus, nah, itu tombol buttonnya kita tekan, maka akan muncul ke bagian nih, tampilan yang ini di webnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian buat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berelasi. Nah, seeder untuk user pertama. Mana seeder? Nah, nih. Dalam membuat seeder itu kita cukup panggil PHP artisan create seeder min kelas titik 2, panggil namanya, nama filenya. Nah, dalam membuat seeder itu seperti ini. Ini database seedernya untuk mengeksekusi create seeder atau membuat seeder. Ada fungsi create, run public function run untuk menjalankan fungsi create, menjalankan fungsi
For looping di sini saya menggunakan ini namanya password valhal12 sebagai user pertamanya. Nah, ini akan di looping sebanyak 10 kali membuat 10 user berikutnya. Dan juga bagian seeder bagian donasi bencana. Donasi bencana ini pakai Ficker supaya datanya nambah secara otomatis. Kalau nggak salah saya 3 tadi. Nah, selanjutnya tetap masih sama, ini kejadian ID sebagai forgen key-nya, dan ini di kejadian bencana ini merupakan primary key. Begitu juga di sini. Sama, di sini saya pakai picker supaya datanya nambah secara otomatis banyak gitu. Di sini sama juga penjelasannya seperti tadi. Selanjutnya kita akan bahas tampilkan proses git push di lokal, git pull, dan seeding di server Always Data. Kalau nggak salah saya sudah melakukan git push, bisa dilihat di sini. Git Oke. Ini push saya yang barusan. Bisa kita lihat di GitHub. Ini commit saya 4 jam yang lalu. Terus selanjutnya tampilkan git push di lokal, git pull, dan seeding. Nah, git pull ini kalau git sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang git push. Nah, cara untuk git push itu yang pertama kita bisa membuat ketik git init. Setelah git init tidak ada error, kita bisa ketik git add spasi titik. Terus kalau nggak ada error bisa lanjut git commit, ketik git commit min m, kasih petik 2. Nah, taruh di situ namanya. Nah, itu kalau nggak ada error bisa lanjut ketik git push, maka hasilnya akan tampil di Edge nih kayak gini, membuat seeder data terakhir yang saya push. Terus git pull ini fungsinya untuk mengambil dari localhost perubahan terbaru dari localhost. Biasanya kita git clone. Setelah git clone kan, rupanya di rumah pakai PC udah ada perubahannya. Terus besoknya di lab tinggal git pull aja lagi. Tapi sebelum itu pas di rumah udah di git push. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya seeding di server Always Data. Nah, cara seeding di server Always Data tuh kayak gini. Oh ya, disclaimer di sini saya semalam pada pertemuan 10 minggu lalu sudah melakukan seedingnya di lab. Nah, jadi saya nggak melakukannya lagi karena saya udah melakukan seedingnya di lab. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara seeding datanya. Valhal ngambil bukan satu.
com. Oke, selanjutnya yang pertama itu kita ke MySQL. Nah, di sini nih buat usernya, buat juga kayak gini. Ingat juga bagian apa passwordnya. Terus nih ini nama hostnya nanti dibikin di bagian sini. Nih, di bagian sini. Selanjutnya ini bisa kita tekan. Ini untuk login usernya. Setelah itu selanjutnya ketika ini sudah selesai login user, nah kita ke bagian ini. Setelah selesai buat apa itu, ini ke bagian ini, ketik new, terus isi bagian ini, maka akan muncul seperti ini. Isi bagian host ini dengan nama di sini. Selanjutnya masukkan password yang sesuai dengan nama ini, nama yang di sini. Bisa juga pakai yang di atasnya. Terus tekan open, maka seperti ini, tekan open, maka akan terbuka database kita. Tunggu diproses. Nah, seperti ini DB Valhalla Kebencanaan DB. Ini nama database saya. Terus selanjutnya kita ke SSH. Nah, di SSH ini kan sudah dibuat. Ketik aja on the web. Klik aja on the web. Nah, di sini login nama user always datanya. Ini masukin password. Nah, setelah itu cd ww terus cd. Nah, karena saya sini udah mendaftarkannya ke Alus Data atau melakukan seeding kemarin, jadi saya bisa melakukan langsungnya seperti ini. Nah, terus step selanjutnya itu di repository GitHub-nya diubah dari masuk ke setting, ke pengaturan setting kayak gini. Repository GitHub-nya diubah dari mana dia? Nah, ini juga dari master, dari main harus diubah ke master. Terus dari apa namanya? Harus kita ganti dulu dari privat ke public. Mana bagiannya ya? Nah, setelah selesai bisa langsung ketik seperti ini. Ketikkan git clone, nama linknya, link projectnya bisa kita ambil dari sini. Tinggal tekan salin, masukkan ke sini. Nah, jika ini sudah berhasil, step selanjutnya, nah tinggal dibuat nih CD-nya. Masukin ke CD, nama projectnya. Jika ini sudah, tidak ada error, tidak ada indikasi error, tinggal tekan CD, sebutkan nama projectnya. Ini nama project saya seperti ini. Nah, setelah itu, nah dia tuh kan membuat komposer baru, semuanya masih baru. Gitu tuh
bisa kita ketik composer update, terus itu tunggu loading sampai 100%. Setelah composer update, kita copy, ketik perintah copy env dari env template. Nah, setelah itu, setelah di env, ketik nano dot env env. Nah, seperti ini nano dot env. Untuk ngedit atau apa selain sebagainya itu, untuk enter memasukkannya tekan Ctrl X. Nah, di bagian ini kita ubah. Ini database-nya sesuaikan dengan yang kita gunakan, kita pakai MySQL. Terus di database hostnya tuh gunakan yang nama yang di always data tadi, nama usernya. Sertakan juga MySQL, Valhalla seperti .always datanet. Portnya harus sama yang digunakan di Laragon ini 3306. Terus gunakan database yang sama dengan yang di always data. Nama saya ini Valhalla DB Kebencanaan, terus username-nya harus sama juga yang di always data, dan passwordnya juga sama dengan password username yang di always data. Setelah itu bisa Ctrl X kan, nah itu enter, seperti itu. Setelah itu ini bisa kita copy. Coba kita kembali div. Ini bisa juga melalui ini atau melalui site. Tekan always data. C. Inilah. Oke, seperti ini. Sudah lulus, selamat datang. Nah, ini untuk si loginnya. Ini untuk bagian dasar. Nah, kalau untuk up data yang berasal dari apa tadi itu yang kita bikin di seeder tuh, kita cukup tekan ketik ini. Nah, nih. Donasi bencana seeder. Nah, ini cukup kita salin ini, terus masuk ke always data tadi, di bagian SSH-nya. Nah, ini untuk masukin data tadi ya. Kita masukin datanya dari masalah cuma ada error sedikit nih, donasi bencana terus tidak ada seeding database. Maaf, di sini saya agak lupa yang mana cara masukinnya.
Jadi pet SSH username. Baiklah, maaf di sini saya lupa untuk di soal tidak. Terima kasih untuk sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, dan error ini akan saya perbaiki nanti. Assalamualaikum warahmatullahi, dan saya akan lebih belajar mempelajarinya lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.